Halo bro. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Sebuah garis perbatasan laut yang sampai sekarang masih menjadi titik paling berbahaya dan rawan perang yang ada di bumi, yaitu Laut Kuning atau perairan garis batas utara antara Korea Utara dan Korea Selatan. Garis perbatasan yang juga disebut sebagai NLL itu adalah garis demarkasi maritim sepihak yang ditetapkan oleh Komando PBB Amerika Serikat setelah Perang Korea di tahun 1950 hingga 53. Namun sayangnya, hingga saat ini pun Korea Utara tidak pernah mengakui NLL dan menuntut agar batas maritim bergeser lebih ke selatan. Di lautan yang tenang, sebuah kapal patroli kecil milik Korea Selatan berlayar dalam tugas rutinnya. Tapi siapa sangka, di balik gelombang, sebuah pertempuran berdarah sudah menunggu. Kisah ini adalah kisah nyata tentang keberanian dan pengorbanan dari pasukan angkatan laut yang memilih untuk berdiri di garis terakhir pertahanan meskipun mereka tahu bahwa tidak ada peluang mereka untuk bisa kembali. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja mari kita putar intronya. Perjanjian gencatan senjata di tahun 1953 memberikan kuasa pada Kepulauan Garis Batas Utara atau NLL pada Korea Selatan atas perintah PBB, di mana NLL membentang di dekat 5 pulau terdepan Korea Selatan, termasuk Pulau Yeonpyeong dan juga Pulau Banyeong. Sedangkan kepulauan lain di luar Garis Batas Utara menjadi kepunyaan negara Cina dan Korea Utara. Sehingga dengan adanya pengambilan alih kepulauan yang ada, Korea Utara dipaksa untuk menerima keputusan garis perbatasan tersebut. Bulan Juni di tahun 2002, di basis operasi Angkatan Laut Armada 2, Pyeongtaek, Korea Selatan. Langsung saja di hari cerah tersebut, kita diperkenalkan dengan pemuda biasa saja yang bernama Park Dong Hyuk. Yang kedatangannya disambut hangat oleh sahabatnya yaitu Kwon Ki Hyung. Di hari itu adalah hari pertama Dong Hyuk dipindah ke armada barunya yaitu kapal patroli SK Rock Chamsuri 357. Lalu sebagaimana mestinya sebagai anggota baru, dia pun ditemani oleh sahabatnya itu untuk berkenalan dengan semua jajaran kru dan berkeliling kapal. Di sana, Dong Hyuk bertugas sebagai prajurit medis di kapal itu. Lalu bertemulah dia dengan salah satu sersan yaitu Lee, di mana sang sersan itulah yang membuat Dong langsung kena mental. Yang mengartikan bahwa senioritas adalah hal yang sangat-sangat mutlak untuk terjadi di kapal tersebut. Di malam itu, seluruh awak kapal tengah menyaksikan timnas Korea mereka bertanding di Piala Dunia 2002. Yang notabene, negara mereka di tahun tersebut memang menjadi tuan rumah dari ajang kompetisi kejuaraan sepak bola terbesar itu. Namun, tiba-tiba listrik di kapal itu pun padam serta dibarengi dengan suara alarm yang memerintahkan mereka untuk berlayar darurat. Air 퍼져 발생, 소화방 배치. Dan ternyata semua itu hanyalah tes kesiapsiagaan yang dilakukan oleh kapten atau komandan baru mereka yang baru saja datang, yaitu Kapten Yeon Jung-ha. Di dalam barisan malam itu, komandan nakoda mereka ternyata tidak turut hadir dengan izin bahwa istrinya masuk rumah sakit. Meskipun demikian, Kapten Jung-ha tidak menoleransi izin apapun dari semua awaknya. Hingga di keesokan harinya, barulah sang komandan nakoda menghadap ke sang kapten. Dia adalah Han Sang-guk. Di sana, sang kapten akan memberikan sanksi kepada Han sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendatipun Komandan Han sebentar lagi akan dipromosikan dan dipindah tugaskan.
Dia tetap tidak akan meringankan beban Han dan menegaskan Han untuk tidak membawa urusan pribadi ke dalam tugasnya. 교전 당시 실제로 촬영된 영상이다. 화면에서 보다 발견되었다. 이 점 유의하되. Beberapa hari kemudian, di dalam rapat para komandan Angkatan Laut Korea Selatan, sang jenderal tengah memperlihatkan kembali cuplikan pertempuran pertama mereka pada garis batas utara yang terjadi di tahun 1999. Sebuah manuver praktis telah dirancang jika Korea Utara melakukan hal itu lagi. Namun di sana hanya Kapten Yong-ha yang berani mengajukan instruksinya dan mengomentari tentang ketidakefisiennya manuver tersebut. Namun tetap saja, sang jenderal menegaskan kembali bahwa manuver itu sesuai dengan perjanjian gencatan senjata mereka dan prosedur mutlak yang sudah diberikan oleh Amerika Serikat dan PBB. Bahwa pasukan Korea Selatan dilarang untuk memberikan tembakan terlebih dahulu, meskipun itu hanya sekedar tembakan peringatan, karena yang namanya aturan tetaplah aturan, dan tugas bawahan adalah untuk menuruti perintah. Hal sembrono tersebut cukup dikomentari oleh komandan armadanya dan rekannya yaitu Kapten Choi, di mana jika Yong-ha terus saja membantah, itu akan berpengaruh terhadap proses promosinya ke depan. Lalu singkatnya, tibalah hari di mana Kapten Yong-ha secara perdana berangkat dengan kapalnya untuk berpatroli di garis batas utara, yang dimana sebagai kapten baru, dia sangat antusias untuk menjalankan tugas tersebut. Hal itu juga dirasakan oleh Dong Hyuk. Sebagai seorang member baru, tentunya dia belum tahu hal-hal yang biasanya terjadi di lautan. Setelah bercanda, Ki Hyung menjelaskan apapun yang bisa dilihat oleh Dong melalui teropong yang dia bawa, termasuk pulau perbatasan Korea Utara yang dipenuhi dengan artileri, yang dimana hanya dengan satu tembakan saja itu akan bisa menenggelamkan kapal mereka. Setelah berpatroli di malam harinya, ketika Dong tidak bisa tidur, dia pun keluar dan tiba-tiba dia dipanggil secara perlahan oleh Komandan Han, yang ternyata mereka sedang nongkrong sambil makan mie. Namun siapa sangka di momen asik tersebut, mereka kepergok oleh sang kapten, yang alhasil atas tindakan non-disipliner itu, mereka pun dihukum untuk melakukan push up 100 kali. 구령에 따라 팔굽혀펴기를 실시. 하나, 둘. Hari-hari telah berlalu, semua itu mereka lewati dengan santai. Bahkan mereka masih bisa melihat timnas mereka bertanding. Namun di satu tengah malam, tiba-tiba alarm tugas kembali berbunyi. Dan alarm itu bukanlah untuk tes kedisiplinan, melainkan untuk sebuah tugas yang nyata, di mana tiba-tiba mereka menemukan sebuah objek yang mendekati kapal mereka. Dan itu adalah para nelayan Korea Utara yang tersesat. Kendati pun di sana mereka sudah memperingatkan para nelayan itu, mereka tidak digubris, sehingga mereka pun menembakkan selang air ke para nelayan itu. Bukannya malah pergi, para nelayan itu justru melawan, sehingga sang kapten pun mengangkut para nelayan itu untuk nantinya akan ditahan di sel kapal. Di sana nampak peringahan para nelayan itu cukup aneh, di mana mereka tidak gemetar sedikit pun melihat todongan pistol mengarah ke kepala mereka. Dan di sana, para nelayan itu secara terus-terusan mengaku bahwa mereka hanya tersesat. Lalu tidak lama kemudian, kapten menerima instruksi dari komandan armada, yang dikarenakan tidak ada perlawanan dari para gerombolan yang diduga bukan nelayan itu. Alih-alih gerombolan itu bisa ditahan, dia justru disuruh untuk melepaskan para nelayan itu. Sehingga, meskipun dengan berat hati, mau tidak mau dia harus menuruti perintah. Dan benar adanya, mereka ternyata adalah mata-mata dari para pasukan Korea Utara yang tengah menganalisa kapal patroli Korea Selatan. Lalu, beberapa hari kemudian, kita dibawa ke Pyongyang, Korea Utara, di mana kita diperlihatkan ada sebuah pertemuan kepala militer, dan di sana nyatanya mereka tengah merapatkan sebuah gerakan, dan gerakan itu nampaknya bukan gerakan sembarangan. Ada sesuatu hal besar yang akan mereka lakukan.
Dan semua ketegangan tersebut juga berbanding lurus dengan apa yang dirasakan di Korea Selatan. Tapi bukan perihal tentang perang, melainkan timnas mereka yang akhirnya lolos ke babak perempat final. Lalu, di satu hari yang penuh dengan kabut, tiba-tiba alarm siaga kembali berbunyi. Dan di hari itu, radar mereka kembali mendeteksi tentang adanya kapal Korea Utara yang mendekat dan jarak mereka hanya 9 km saja. Sehingga jelaslah, para pasukan masuk ke dalam mode siaga tempur. 적정거리 3,000. 각 병기원 들어. 정신 바짝 차리고 오갈 시스템. 30도. Ketika jarak mereka semakin berdekatan dan semakin mendekat hingga mereka akan bertabrakan, tangan Komandan Han pun tremor, gemetar dengan begitu hebatnya, dan 적정거리 100야드. kapal mereka pun saling adu serempet dan hasilnya satu kru dari Korea Selatan pun jatuh ke dalam laut. Di sana, Komandan Han sebagai sikap tanggung jawabnya, dia pun langsung melompat untuk berenang ke dalam laut dan menyelamatkan Kim Tae-jung. Di malam harinya, kita diperlihatkan Komandan Han yang tengah kacau pikirannya. Dan atas hal tersebut, kita diperlihatkan sebuah kenyataan tentang keluarga Komandan Han yang tengah berantakan, di mana sang istri ingin Han untuk berpindah tugas di darat agar dia bisa lebih sering pulang, bisa melakukan program untuk punya anak, saling bersama dan bahagia. Namun pada kenyataannya, Han belum bisa menuruti kemauan sang istri dan dia hanya bisa meminta maaf. Singkat cerita, di suatu hari, semua awak kapal pun datang ke pesta ulang tahun anaknya CPO Cho. Di sela senda gurau tersebut, di sanalah Kapten Yong-ha berbicara kepada Han terkait insiden di beberapa hari yang lalu itu. Intinya, jika komandonya tidak bisa sejalan dengan tangan Han sebagai komandan kemudi, sama saja akan membahayakan nyawa dari 27 awak kapal. Sang kapten pun berujar, keselamatan semua awak kapal ada di tangan Komandan Han. Dan kalau Han tidak bisa melindungi mereka, mundur adalah jawabannya. Di malam harinya, beberapa teman-teman mencoba untuk menenangkan Han. Umur Han hanya terpaut 1 tahun lebih tua dari sang kapten. Ibaratnya jika dalam dunia kerja, sang kapten tidak lebih cuma sebatas anak baru. Di sana, Han mendapatkan penjelasan bahwa ayah dari Kapten Yong-ha dulu adalah seorang pelaut sohor, di mana ia pernah menerima medali karena pernah bisa menenggelamkan kapal mata-mata dan berhasil menangkap mereka semua. Namun, ketika atasannya memintanya untuk mengeksekusi para tawanan tersebut, dia tidak mampu melakukannya. Dan atas dasar itulah pangkatnya diturunkan. Jiwa pelautnya itu lalu dia turunkan kepada anaknya, yaitu Yong-ha, bahkan memberinya sebuah cincin kepada putranya itu. Memori tersebut terajut rapi di ingatannya Yong-ha. Lalu, tiba-tiba dia mendapatkan lapor dari wakilnya bahwa Han dipanggil untuk menghadap komandan armada utama terkait insiden serempetan kemarin itu. Dan tiba-tiba, Yong-ha secara mengejutkan mendatangi Han dan menarik kembali permintaannya untuk kepindahan tugas Han. Dan nampak di sana sang kapten ingin memberikan kesempatan dan kepercayaan yang lebih kepada Han. Setelah kejadian tersebut, Han dan juga Dong pun nongkrong bersama. Dan hubungan antara awak pun semakin hari semakin terjalin dengan erat. Di hari-hari berikutnya, kita juga diperlihatkan ikatan antara Kapten Yong-ha dan ayahnya, di mana hubungan mereka begitu sangat hangat sebagai ayah dan anak. Di suatu malam, Dong sedang diam-diam menggunakan HP yang dia pinjam dari Komandan Han untuk mengirim pesan kepada ibunya. Namun sayang, kembali lagi, Lee menjadi pengacau dalam semua ketenangan Dong. Dan sebagai senior, dia pun memiliki hak untuk merampas HP tersebut. Namun tanpa disangka, Han pun menemui Lee dan langsung saja mengambil HP itu dari tangan Lee. Singkat cerita, di sebuah hari libur, Komandan Han menyuruh Dong untuk pulang untuk menemui ibunya karena dia tahu bahwa ibunya Dong di hari itu ulang tahun. Sehingga dengan begitu, Dong pun ingin mengajak Han untuk ikut menemui ibunya.
Sampainya di rumah, kita diperlihatkan bahwa Dong dan ibunya memiliki tempat makan sederhana. Dan kita juga diperlihatkan bahwa ibunya Dong adalah wanita bisu. Jelas di hari itu, si ibu senang sekali anaknya bisa pulang. Sekaligus membawa komandannya untuk mencicipi masakannya. Dan nyatanya benar, Han sampai keenakan mencicipi makanan si ibu. Untuk hari-hari berikutnya di waktu libur, kita diperlihatkan Han yang tengah membangun kembali kehangatan rumah tangganya. Sedangkan Chow, dia belajar membuatkan susu untuk anak bayinya. Dan yang lainnya, mereka semua sedang saling bercanda satu sama lain. Di suatu hari, kita dibawa ke markas basis komunikasi Korea Selatan, di mana mereka berhasil menyadap pesan suara dari Korea Utara. Dari hasil tersebut, mereka mengetahui bahwa Korea Utara berniat untuk menyerang dan menerobos wilayah NLL. Sehingga, segeralah hal itu dirapatkan secara serius oleh para petinggi militer. Dan kesiagaan di wilayah tersebut pun patut untuk segera dijalankan. Perintah patroli tersebut pun sampai ke pihak Angkatan Laut, di mana tim patroli akan segera digerakkan untuk menjaga di titik sensitif di sekitar kepulauan garis perbatasan. Dan mereka pun siap untuk bertugas. Dan pada akhirnya, berangkatlah kapal-kapal patroli. Begitupun juga dengan armada milik Yongha. Dan keberangkatan mereka bertepatan juga dengan pertandingan timnas Korea melawan Jerman. 끝내느냐 기록을 재는 훈련이 아니다. 너희들이 허브를 치. Gladi kesiapsiagaan mereka pun berjalan dengan kecepatan yang sempurna. Dengan harapan jika benar ada pertempuran, simulasi itu benar-benar bisa dijalankan. Dan dikarenakan hari itu adalah hari yang besar, mereka pun memohon izin untuk bisa nobar timnas mereka berlaga melawan Jerman. Dan beruntungnya, Kapten Yongha memberikan izinnya. Sehingga bereuforialah mereka dalam nobar di hari itu. Mereka semua senang. Korea bisa sampai ke semifinal Piala Dunia adalah prestasi yang gemilang. Kendati pun seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa Korea pada akhirnya finish sebagai juara keempat setelah dikalahkan timnas Turki. Dan mungkin untuk kalian yang belum tahu atau lupa, kalau Piala Dunia waktu itu tahun 2002 juaranya adalah Brasil bro. Brasil, Jerman kalah 2-0. Ronaldo gundul adalah segalanya bro. Dulu ya, tapi ya itu Brasil yang dulu. Kalau sekarang kan 68 사장이 남조선 쪽. Lalu disinilah kita dibawa ke pusat komando Korea Utara. Dan benar, kita diperlihatkan komandan yang pernah menyamar menjadi nelayan pada waktu itu. Di sana, mereka tengah mengatur sebuah strategi mereka, yang intinya satu kapal dari mereka akan bertugas untuk mengalihkan kapal patroli pembunuh Korea Selatan kurang lebih 10 menit. Semua itu guna untuk melancarkan penetrasi kapal utama mereka untuk masuk lebih jauh ke wilayah selatan. Dan armada kapten itulah yang akan bertugas untuk melakukan pengalihan itu. Dan mulailah Korea Utara melakukan gerakannya di perairan NLL. Armada patroli Korea Selatan mengetahui dengan jelas tentang adanya satu kapal Korea Utara mendekati garis perbatasan. Benar, memang tidak terjadi apa-apa. Karena di momen itu, Korea Utara hanya bermaksud untuk mengambil beberapa potret dari seluruh bagian kapal patroli dari Korea Selatan. 1 hari setelahnya, kembali lagi pusat komunikasi militer Korea Selatan berhasil menyadap pesan komunikasi yang dilakukan oleh Korut. Sehingga mereka pun segera mengajukan peringatan kepada pusat. Sebelum itu, kita dibawa ke sedikit jauh dari perairan, di mana istri dari Komandan Han akhirnya positif hamil dan berniat untuk menghubungi suami tercintanya itu. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan pasukan Korea Utara tengah mempersiapkan persenjataan mereka dan sudah siap untuk menjalankan misi. Tepat di hari itu juga, armada unit Kapten Yongha berangkat untuk berpatroli bersama dengan unit Kapten Choi yang ada di belakang mereka.
남아는 적장 컨택 방위 30 거리 5마일. Dan benar saja, tidak perlu menunggu waktu lama. Ketika mereka sampai di titik rawan perbatasan, mereka kembali mendeteksi kapal Korea Utara yang mendekat. 상것도 경비정은 253 편대가 대응하고 232 편대는 등. Ketegangan tersebut juga dirasakan di kantor pusat informasi, dan pasukan yang ada di laut segera diberi instruksi untuk menahan kapal Korut tersebut. Tetapi tetap dengan syarat yang mutlak bahwa mereka tidak boleh melepaskan tembakan terlebih dahulu. 차단 기동하되 선제 공격은 안 된다. 이상. 왼편 전다 300. Dan ketika kapal Korea Utara memasuki batas NLL, pasukan Korsel mencoba untuk menghadang jalur mereka. 잘 들어와. 다시 한번 말한다. 규칙은 지금 편대장님. Sesuai rencana, pasukan Korea Utara akan mengincar kapal senjata yang dikendarai oleh unit Yongha. Dan ketika mereka mendapati posisi bidik yang sempurna, di saat itulah dimulainya malapetaka. Secara perdana, kapal patroli mereka pun benar-benar dihujani torpedo dan tembakan dengan sangat brutal. Kapten Choi yang mengetahui unit Yongha diserang dengan beringas, dia pun segera meminta izin untuk putar balik dan membantu. Barulah setelah itu, Yongha pun mengeluarkan perintahnya untuk melakukan tembakan balasan. Kini, mereka berdua pun saling adu tembak. Namun, dikarenakan kapal Korut dibekali dengan artileri, jelaslah mereka lebih unggul. 전기가 나왔어. 비상전력 가동해. Bahkan untuk melakukan laporan guna meminta bantuan pun mereka kesusahan. Jarak unit Yongha dan Korea Utara sangat berdekatan, yang membuat Choi tidak bisa melakukan serangan bantuan secara jarak jauh. Di sana, kita diperlihatkan keteguhan dari Han yang masih berdiri untuk mengemudikan kapalnya. Di luar dek, kita diperlihatkan wakil komandan Hee, di mana kakinya hancur berantakan. Dan sang kapten sendiri pun di detik itu, dia tertembak di bagian perutnya. Dong Hyo di sana mencoba bangkit dari pingsannya dan melihat bahwa unitnya benar-benar chaos. Segeralah dia menjalankan tugasnya sebagai awak medis, di mana dia begitu sangat panik dan tertekan. Pertempuran terus berlanjut. Sang kapten di tengah sekaratnya, dia berusaha untuk tetap memberikan komando kepada Han yang mengendalikan kemudi kapal untuk segera membalikkan kemudi arah kapal mereka untuk ke jalur yang semestinya.
Di pusat komando pasukan Korsel, segeralah mereka menerbangkan 2 pesawat tempur sekaligus untuk membackup peperangan yang tengah terjadi. Lalu kembali lagi ke lautan di mana Ki Hyung jarinya tertembak hingga hancur berantakan. Sehingga dengan begitu dia pun dengan sisa tenaganya berusaha untuk memberikan tembakan-tembakan balasan ke arah musuh. Dan terus saja pasukan Korsel memberikan perlawanan demi perlawanan yang bisa mereka lakukan. Sehingga Komandan Korut memberikan instruksi untuk membidik senjata meriam Korsel yang dikendalikan oleh Cho. Dan itulah akhir dari CPO Cho. Belum cukup di sana, Han mendapatkan bidikan dari si sniper musuh. Kendati pun demikian, dia akan tetap berusaha untuk berdiri dan tetap menjalankan komando yang diberikan oleh Kapten Yongha. 그대로 남아한다. 기관 전속 그대로 남아한다. Mereka benar-benar hancur lebur. Di sana, Kapten Yongha menginstruksikan petugas torpedo untuk melakukan tembakan yang tepat dari 2 sisa peluru yang mereka miliki, di mana tembakan terakhir itu harus mengarah ke palka tempat komandan musuh berada. Sehingga segeralah dia berkoordinasi dengan Han juga yang sebagai pemegang kendali kemudi, menempatkan mereka di titik yang strategis untuk meluncurkan serangan tersebut, dan meluncurlah tembakan itu. Tembakan itu mendarat dengan sempurna. Meskipun demikian, kita juga harus menerima kenyataan bahwa Kapten Yongha sudah mencapai batasnya, dan dia pun gugur di detik itu juga. Kini, mereka harus segera melakukan evakuasi penyelamatan kru untuk dipindah ke ruang bawah. Sedangkan Han harus bisa segera melesatkan kapalnya dengan cepat untuk menuju kembali ke arah selatan. Dia menolak untuk dievakuasi, dan dia pun berucap dan berjanji kepada Dong bahwa dia akan membawa semua teman-temannya kembali dan pulang dengan selamat. Han memandang foto istrinya tepat sebelum dia kembali mendapatkan berondongan tembakan dari musuh, yang pada akhirnya Han pun gugur dengan kondisi masih memegang kemudi kapalnya. Untuk sisa-sisa pasukan, mereka hanya bisa berjuang hingga batas akhir mereka. Dong Hyo pada akhirnya hanya bisa meratapi teman-temannya itu, hingga dia pun memutuskan untuk memegang kendali senjata. Tapi di saat itu jugalah dia terkena tembakan telak menembus dadanya.
Akhirnya, kapal penghancur pun datang dan telah sampai di titik bidiknya. Dan mereka pun menyapu bersih kapal Korea Utara itu. Insiden tragis tersebut, dari proses evakuasi, terhitung ada 4 orang meninggal, 19 terluka, 4 tidak terluka, dan mirisnya lagi, Han, jasadnya hilang belum bisa ditemukan, yang diperkirakan dia terjebak di ruang kemudi yang dipenuhi dengan api. 전사 4명, 부상 19명, 실종 1명, 무상. 조타 시동 하염 때문에 접근이 불가합니다. 반복한다. 전 편대는 Di luar sana, kemirisan kembali diperlihatkan, di mana sang istri nakodahan, ketika dia sedang melakukan kontrol kehamilan, dia terperangah melihat berita di televisi rumah sakit yang memberitakan tragedi pertempuran di Laut NLL. Begitupun juga dengan sang ayah dari Kapten Yongha yang mendapatkan kabar lewat telepon langsung dari Angkatan Laut. Sedangkan ibunya Dong, dia melihat anak sematawayangnya itu koma, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menjerit dan menangis. Dan inilah teman-teman, kita diperlihatkan upacara pemakaman dari para prajurit yang gugur dalam pertempuran tersebut. Dan salah satunya adalah Kapten Yongha. Sang ayah, dia hanya bisa memeluk seragam anaknya dan mengikhlaskan kepergiannya. Sedangkan sang istri Komandan Han, dia hanya bisa memandang lautan sendirian. Jasad dari suaminya belum bisa ditemukan, dan dia selalu berharap semua itu hanyalah mimpi. Untuk Dong Hyuk, sang ibu selalu menemaninya hingga dia pun berhasil siuman dari komanya, yang membuat seolah anugerah masih dilimpahkan kepada Dong Hyuk. Di hari berikutnya, dia bersama dengan sang ibu melihat berita di TV yang menyiarkan tentang keberlangsungan tim SAR untuk terus mencari jasad dari Komandan Han. Dan di hari itu, dikarenakan air laut lebih tenang, di hari itu pencarian berjalan lebih lancar. Dan di hari itulah akhirnya jasad Komandan Han ditemukan, di mana jasadnya memang benar masih terjebak di ruang kemudi. Beberapa hari kemudian, di sebuah malam, entah kenapa, tiba-tiba jantung Dong berhenti berdetak. Semuanya panik. Listrik kejut juga sudah diberikan secara maksimal. Namun takdir tetap berkata lain, di mana Dong Hyuk pada akhirnya menghembuskan nafasnya dan mencatatkan dirinya sebagai prajurit kelima yang meninggal dalam pertempuran Laut NLL.
akhir dari kisah ini teman-teman. Film ini dibuat untuk menghormati para pasukan yang gugur dan untuk ke-22 prajurit yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka di hari fatal itu. Di balik euforia kesenangan merayakan pagelaran terbesar kompetisi sepak bola dunia, Korea Selatan memiliki sisi terkelamnya sendiri. Sungguh sangat sedih. Dan di akhir ini pula, kita diperlihatkan video-video asli dari para kru kapal yang riang gembira sebelum mereka menghadapi malapetaka. Bahkan kita juga diperlihatkan cuplikan dari wawancara para kru yang masih selamat, di mana mereka bercerita tentang tragedi mengerikan tersebut. Semuanya nyata mereka alami. Semuanya masih tersimpan rapi di dalam ingatan mereka. Dan terkadang mereka bermimpi kalau mereka berkumpul kembali bersama-sama dengan para teman-teman yang sudah gugur. Dan inilah sosok dari para prajurit yang gugur itu. Jadi itu dialah kisah yang mengharukan ini teman-teman. Cukup sekian dari saya Geno, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.